warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Lunar Rahingdalu, mahasiswi program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Semarang. Pada tugas kali ini aku bakal mengidentifikasi karya salah satu temanku, yaitu Hibatullah Sukma atau yang biasa dipanggil Hibat. Mas Hibat adalah salah satu mahasiswa semester 7 Institut Seni Indonesia Surakarta dengan program studi seni rupa murni. Dari berbagai macam karya yang udah ia buat, aku memutuskan untuk mengidentifikasi salah satu karyanya, yaitu ini. Nah, karya ini merupakan karya dua dimensi yang berjudul Di Sini Tidak Ada Teras. Dibuat pada tahun 2021 dengan ukuran 140 x 110 cm dengan menggunakan media cat akrilik di atas kanvas. Sebelum aku menjelaskan apa aja nilai intrinsik yang ada pada karya Mas Hibat, aku pengen jelasin apa itu nilai intrinsik. Nilai intrinsik karya seni adalah nilai perbentukan fisik dari suatu karya, yang kualitas atau sifat perbentukan fisik itu yang menimbulkan kesan atau rasa indah. Dalam karya seni rupa, yang dimaksud struktur adalah susunan atas rangkaian unsur-unsur rupa atau visual yang ada di dalamnya. Unsur-unsur rupa atau visual tersebut antara lain ada titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, gelap terang. Tidak lupa juga untuk memperhatikan komposisi unsur rupa, karena karya seni rupa bisa terlihat indah karena adanya komposisi unsur rupa yang saling menghubungkan unsur seni sehingga menjadi lebih estetis. Balik lagi ke karyanya Mas Hibat, aku di sini bakal jelasin apa aja unsur-unsur rupa yang ada di dalam karyanya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Unsur rupa yang pertama ada garis. Di sini Mas Hibat menggunakan garis di berbagai tempat, seperti garis vertikal yang ada pada pemandangan di luar jendela yang membentuk kesan rumput, lalu garis-garis yang ada pada ranjang kasur, dan juga garis-garis vertikal yang ada di lantai. Lalu ada juga garis diagonal yang membentuk sapuan tipis seperti kesan cermin. Lalu unsur yang kedua ada bidang. Di sini terdapat beberapa bidang ya, seperti bidang persegi yang membentuk jendela, terus bidang persegi panjang yang membentuk karpet, pintu, lalu cermin, juga bidang segitiga yang membentuk pegunungan. Lalu yang selanjutnya ada unsur rupa bentuk. Dari gabungan antara titik, garis, dan bidang tersebut maka membentuk suatu bentuk seperti keranjang kasur, kardus, kursi, dan batu kayu yang ada di atas. Lalu yang selanjutnya juga terdapat ruang seperti di dalam rumah ya, jadi terkesan gambarnya itu sedang ada dalam rumah dan membentuk suatu perspektif. Lalu yang selanjutnya ada tekstur. Berhubung aku sudah pernah datang ke tempatnya Mas Hibat langsung dan melihat langsung karyanya seperti apa, menurut aku tekstur dari karyanya Mas Hibat ini nggak terlalu timbul ya, karena Mas Hibat menggunakan media kanvas dan cat akrilik, lalu goresan-goresan dari catnya itu enggak terlalu timbul. Lalu yang selanjutnya juga ada warna. Di sini cenderung Mas Hibat menggunakan warna-warna tersier yang kebanyakan warna coklat. Tapi enggak hanya itu, Mas Hibat juga memakai warna-warna primer seperti warna merah dan warna biru, yang sepertinya menggambarkan sebuah gender ya. Kalau merah itu kesannya seperti perempuan dan biru itu laki-laki. Lalu yang terakhir pastinya ada gelap terang di dalam karya ini untuk menimbulkan kesan nyata, seperti gelap terang pada orang-orangnya, gelap terang di kardus,
bagus. Terus gelap terang di balok kayu juga ada gelap terangnya. Terus di pegunungan itu untuk memberikan kesan jarak ini tuh yang di depan atau yang di belakang tuh ada garis, ada gelap terangnya juga. Setelah aku mengidentifikasi nilai intrinsik dari karya Mas Hibat, aku juga mau mengidentifikasi nilai ekstrinsiknya. Tapi kalian tahu gak sih nilai ekstrinsik itu apa? Nilai ekstrinsik ialah kualitas atau harga yang berada di luar atau di balik suatu perwujudan fisik. Nah, kualitas atau harga ini merupakan suatu yang konkret, yakni berupa pengertian, makna, pesan, dan ajaran atau informasi lainnya yang berharga. Nilai yang demikian ini dapat pula disebut dengan nilai simbolis. Artinya dalam posisi ini karya seni adalah sebagai simbol yang memiliki makna, pesan, atau harapan-harapan di luar bentuk fisiknya itu. Deskripsi dari karya Mas Hibat adalah setiap manusia mempunyai jalannya masing-masing untuk menghadapi apa yang terjadi di dalam hidupnya. Rasa tanggung jawab hingga ketakutan yang selalu menguliti diri perlahan. Bila yang terjadi bukanlah kekacauan, lalu dirimu yang ketakutan melarikan diri dari hal tersebut. Apakah kamu yakin seberat itu yang kamu miliki? Manusia-manusia ketakutan yang selalu mencari jalan pintas untuk dirinya sendiri. Nah teman-teman, kembali lagi ke karyanya Mas Hibat. Setelah aku berbincang sama Mas Hibat, aku jadi tahu kalau Mas Hibat dalam karyanya ini ingin menyampaikan keresahan dan kekhawatiran yang apabila nanti akan ia rasakan di masa kehidupan setelah pernikahan. Ia merepresentasikan kekhawatirannya tersebut dalam versi cerita di mana ada sebuah keluarga miskin yang memiliki satu anak kecil dan istri yang sedang hamil tua dalam keadaan yang sangat tidak layak untuk keluarga miskin. Akhirnya sang suami berinisiatif untuk melakukan bunuh diri. Sebelum itu ia juga berinisiatif untuk meletakkan anaknya ke dalam kardus bertuliskan adopt me dengan tujuan agar sang istri tidak terlalu berat menanggung beban hidup sendiri setelah ditinggal sang suami. Sayangnya tali yang digunakan sang suami untuk bunuh diri terlalu panjang sehingga kakinya masih menempel di lantai, dan hal itu diketahui oleh sang istri yang terbangun dari tidurnya. Mas Hibat juga berkata, jadi pada intinya kita gak bisa menghindar sama masalah kita sendiri. Ya udah, ketawain aja kali ya. Sekian video presentasi dari aku. Terima kasih banyak untuk Mas Hibatullah Sukma yang sudah berkenan karyanya diidentifikasi oleh aku, dan terima kasih juga sudah berbagi cerita di balik karya yang sangat luar biasa ini. Buat teman-teman yang penasaran dengan karya-karya Mas Hibat yang lainnya, bisa kepoin aja ke IG punya Mas Hibat, yaitu @sebatsla. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Jangan lupa subscribe, komen, sama like. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.